Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang integral. Yaitu materinya tentang luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas khusus mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak rekan-rekan ataupun teman-teman kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik. Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X tambah 1 dalam interval X besar sama 0 kecil sama 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, terlebih dahulu kalian harus paham betul dengan materi dasar dari integral. Kalau sudah paham materi dasar dari integral, baru dengan mudah nantinya kalian bisa memahami materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, sekarang langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan. Kita diminta untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik. Kita akan menjawabnya dengan cara integral. Perhatikan rumusnya. Adapun rumus untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik dengan menggunakan integral, itu rumusnya adalah L sama dengan integral batasnya AB, lalu Fx dikurang Gx dx. Nah, pakai Fx Gx ini karena dia ada dua grafik tadi. Lanjut. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Di sini kan ada integral AB. AB ini merupakan batasnya. Nah, kalau di soal ini mana A, mana B-nya? Oke, perlu diingat. Nilai B ini dia lebih besar daripada A. Perhatikan. Ada angka 0, ada angka 1. Mana besar 0 daripada 1? Besar 1. Maka otomatis nilai B-nya 1 dan nilai A-nya 0. Maka sini kita tulis integral batasnya 0,1. Lanjut. Timbul lagi pertanyaan, mana Fx, mana Gx? Nah, untuk menentukan mana Fx, mana Gx, dia punya kriteria, ada syaratnya. Di mana syaratnya itu Fx itu harus besar dari Gx. Bagaimana cara kita untuk menentukan besar Fx daripada Gx? Ambil batasnya sini. Oke? Ambil batas misalnya 0 atau 1. Kita ambil yang nilainya berbeda nanti. Misalnya kalau kita ambil 1 misalnya. Ya, kita misalnya 1 sini. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti Y sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Maka untuk grafik yang pertama hasilnya 2. Lalu kita masuk ke grafik yang kedua. Ganti X-nya dengan 1. Y sama dengan 1 tambah 1 hasilnya juga tetap 2. Karena hasilnya sama, kita ambil angka yang lain, misalnya 0 lagi. Yang jelas nilai X yang kita ambil itu dari batasnya sini. Kita ambil lagi 0, perhatikan. Y sama dengan 2 dikali 0 hasilnya 0. Maka grafik yang pertama nilainya 0. Lalu grafik yang kedua, Y sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, ternyata besar nilai Y sama dengan X tambah 1. Maka yang Y sama dengan X tambah 1 inilah sebagai fungsi Fx-nya. Dan yang Y sama dengan 2X sebagai fungsi Gx-nya. Maka sekarang kita tulis fungsi Gx, Fx-nya sini maksud kami, yaitu X tambah 1, lalu dikurang fungsi Gx-nya yaitu 2X. Lalu kita sederhanakan, perhatikan. Integral batasnya 0,1. X dikurang 2X hasilnya min X.
lalu positif 1, terakhir dx. Sampai di sini baru kita cari integralnya satu per satu. Ingat, kalian harus paham dengan materi dasar dari integral terlebih dahulu. Integral dari min x itu kita peroleh hasilnya min 1 per 2 x kuadrat. Lalu ditambah integral dari 1 itu hasilnya adalah 1x atau boleh kalian tulis x saja. Dengan batasnya tadi yaitu 1, 0. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, langkah selanjutnya itu tinggal kalian ganti semua parabel x yang ada di sini. Pertama ganti dengan angka 1. Maka jadinya sekarang itu min 1 per 2. X-nya ganti dengan angka 1. 1 kuadrat ditambah. X-nya sini ganti dengan 1. Lalu dikurang. Ingat, bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Ganti lagi semua parabel x yang ada di sini ganti dengan angka 0. Maka jadinya sekarang itu min 1 per 2 x-nya ganti dengan angka 0, 0 kuadrat ditambah x, x-nya ganti dengan 0. Oke, kita sambung di sebelahnya. Sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1 dikali min 1 per 2 hasilnya tetap min 1 per 2 lalu ditambah 1. Dikurang lagi, ini 0 kuadrat dikali min 1 per 2 hasilnya 0. Ditambah 0 otomatis yang bagian sini dia hasilnya 0. Maka langsung saja kita kurang 0. Lanjut sama dengan min 1 per 2 ditambah 1. Berapa hasilnya? Yaitu 1 per 2. Dan ini dia hasil akhir dari contoh soal kita yang pertama. Di mana luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x dan Y sama dengan X tambah 1 dalam interval X besar sama 0 kecil sama 1, yaitu nilainya adalah 1 per 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali. Nah, ini kebetulan sudah ada batasnya, maka mudah untuk mengerjakannya. Namun perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, dia dibatasi oleh dua grafik, namun batasnya belum ada. Nilai X-nya belum ada. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, kita harus mencari batasnya terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Di sini grafiknya ada dua. Kita misalkan saja ini Y1, ini Y2. Di mana cara untuk menentukan batasnya itu mudah sekali. Y1 sama dengan Y2. Ini terserah ya. Mau yang ini sebagai Y1 atau yang ini yang Y1-nya terserah. Nanti jawabannya pasti sama. Lanjut, kita misalkan saja Y1-nya X kuadrat dikurang 4. Lalu sama dengan Y2-nya min X dikurang 2. Kita pindah ruangkan semuanya ke sebelah kiri. X kuadrat negatif X pindah ruas jadi positif X. Lalu dikurang 4. Negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Lalu sama dengan 0. X kuadrat ditambah X min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Lalu sama dengan 0. Nah, sekarang dia sudah membentuk persamaan kuadrat. Maka langkah selanjutnya untuk mendapatkan batasnya atau nilai X-nya, itu kalian boleh pakai cara pemfaktoran atau pakai teorema ABC juga boleh. Terserah cara mana yang mudah menurut kalian. Nanti jawabannya pasti sama. Kali ini kita pakai pemfaktoran saja. Kita buat tanda kurung seperti ini. Lalu cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya angka belakang sini, negatif 2. Namun kalau dijumlahkan hasilnya angka tengah sini, positif 1. Angka berapa itu? Angka itu tentunya adalah positif 2 dan negatif 1. Positif 2 kalau dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Namun kalau positif 2 ditambahkan dengan negatif 1 hasilnya positif 1. Oke, lanjut. X tambah 2 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0. Untuk yang sini, X saja itu sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Lalu X yang di sini sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka kita perolehlah nilai X atau batasnya yaitu min 2 dan positif 1. Lanjut.
Setelah kita mendapatkan batasnya, baru kita masuk ke rumus luas yang dibatasi oleh dua grafik dengan rumus integral. Perhatikan. L sama dengan batasnya AB, Fx dikurang Gx dx. Sama dengan. Nah, sekarang timbul pertanyaan mana A, mana B. Ingat sekali lagi, B itu lebih besar daripada A. Mana besar negatif 2 daripada 1? Ternyata besar 1. Maka 1 ini sebagai nilai B-nya dan min 2 sebagai nilai A-nya. Maka sini kita tulis 1 min 2. Lalu timbul lagi pertanyaan, mana Fx, mana Gx? Nah, sama halnya dengan soal kita yang pertama tadi. Syaratnya Fx itu dia harus besar daripada Gx. Bagaimana caranya? Ini caranya mudah sekali. Perhatikan. Yang lebih mudah, ambil angka antara. Ya, antara negatif 2 dan positif 1. Angka berapa itu? Yang paling mudahnya itu adalah angka 0. Coba sekarang kita tes. Masukkan X-nya sini ganti dengan 0. Y sama dengan 0 kodrat dikurang 4. Hasilnya negatif 4. Lalu masukkan lagi ke sini. Y sama dengan min 0 dikurang 2. Hasilnya min 2. Mana besar min 2 daripada min 4? Ternyata besar min 2. Maka yang Y sama dengan min X kurang 2 lah sebagai fungsi Fx-nya. Maka di sini kita tulis Fx-nya kita tulis min X dikurang 2. Lalu dikurang fungsi Gx, yaitu X kuadrat dikurang 4. Jangan lupa tulis dx-nya. Lalu kita sederhanakan. Kita sambung di sebelahnya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama dengan integral batasnya 1 min 2. Perhatikan. Min X kuadrat. Lalu min X. Lalu min 2. Dikurang min 4, kita peroleh hasilnya positif 2. Jangan lupa ditulis dx-nya. Langkah selanjutnya, kita cari integralnya satu per satu. Perhatikan, integral dari min x kuadrat, kita peroleh hasilnya min 1 per 3 x pangkat 3. Lalu, dikurang integral dari x, hasilnya 1 per 2 x kuadrat. Lalu ditambah integral dari 2, hasilnya adalah 2x. Dengan batasnya tadi, yaitu 1 min 2. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, langkah selanjutnya mudah sekali. Tinggal kita ganti. Pertama, semua x yang di sini ganti dengan angka 1. Maka sekarang jadinya itu min 1 per 3 x-nya di sini ganti dengan angka 1. 1 pangkat 3 lalu dikurang 1 per 2. X-nya ganti dengan 1. Lalu dikuadratkan ditambah 2x. 2 kali 1. Lalu dikurang. Ingat bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Ganti lagi. Semua parabol x yang ada di sini ganti dengan angka negatif 2. X yang ada di sini semuanya ganti dengan negatif 2. Maka jadinya sekarang itu min 1 per 3. X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 pangkat 3. Lalu dikurang 1 per 2. X-nya ganti dengan min 2 pangkat 2 di sini. Lalu ditambah 2x. Yaitu 2 kali negatif 2. Oke lanjut. Sama dengan min 1 pangkat 3 hasilnya 1 dikali min 1 per 3 hasilnya tetap min 1 per 3. Lalu 1 kuadrat hasilnya 1 dikali 1 per 2 hasilnya tetap 1 per 2. Makanya di sini dikurang 1 per 2. Oke. Lanjut ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu dikurang. Perhatikan lagi. Min 2 pangkat 3 hasilnya min 8. Nah, min 8 dikali min 1 per 3 hasilnya positif 8 per 3. Lanjut, min 2 kuadrat hasilnya 4. 4 dikali 1 per 2 hasilnya 4 per 2. Karena di sini dikurang, maka sini juga dikurang. Dikurang 4 per 2. Lalu positif 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Lanjut, biar mudah. Nah, ini tujuannya biar mudah saja. Perhatikan, kita kelompokkan yang penyebutnya sama. Yang penyebutnya 3, maka kita kelompokkan yang penyebutnya 3. Maka jadinya sekarang itu min 1 per 3 dikurang 8 per 3. Lanjut dikurang 1 per 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif 4 per 2. Lalu positif 2
negatif kali negatif yang sini, hasilnya positif. Oke, sorry tadi ada yang tinggal ya, 2 maksud kami. Baru negatif kali negatif hasilnya positif. Positif 4. Lanjut sama dengan penyebutnya sama. Langsung saja kita operasikan bagian atasnya. Negatif 1 kurang 8 hasilnya negatif 9. Negatif 9 bagi 3 hasilnya negatif 3. Lanjut. Negatif 1/2 ditambah 4/2 hasilnya positif 3/2. Lalu ditambah 2 tambah 4 hasilnya 6. Lanjut, negatif 3 tambah 6 hasilnya positif 3. Ditambah 3/2. Terakhir, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 3 hasilnya 9 dan penyebutnya 2. Nah, inilah luas daerah untuk soal kita yang nomor 2, yaitu hasilnya 9/2. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kesulitan, baik dengan materi yang kita bahas kali ini, ataupun materi matematika yang lainnya, khusus matematika tingkat SD, SMP, dan SMA saja. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami, yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak rekan-rekan ataupun teman-teman kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.